kepada masyarakat, hati-hatilah cari pengacara. Ya, jangan Anda pikir, oh Pak Guntual tidak pernah menang di pengadilan. Anda ingat, saya ini pelopor restoratif justice. Yang muncul di pengadilan itu loh perkara saya sendiri. Ya, yang dibilang gini-gini, ya dibela orang lain. Saya ratusan perkara yang saya selesaikan bukan melalui pengadilan, justru melalui restoratif justice, pengadilan alternatif, mahkamah kebenaran. Jadi kalau Anda lihat kemenangan saya memang tidak didaftarkan sana di Direktori Mahkamah Agung, enggak. Ya, jadi tolong hati-hati, jangan terprovokasi dengan itu. Ya, mungkin ada pikir, oh ini keliru bos. Ya, jadi kalau ada pengadilan melihat itu, oh track record nggak pernah menang, ya. Karena saya mayoritas itu selesaikan perkara di luar pengadilan dengan cara restoratif justice. Makanya restoratif justice itu kami adalah pelopor, ya. Kami adalah penggagas. Bahkan hak patennya restoratif justice itu sudah keluar atas nama Guntual sebagai hak cipta, ya, merek itu pada tahun 2012. Berlaku 15 tahun, tidak saya perpanjang lagi. Jadi sekali lagi saya ingin memberikan edukasi kepada teman-teman pengacara. Sudah waktunya lah Anda jangan ikut-ikutan dengan pengacara senior atau pengacara lain yang suka berdamai dengan hakim, berdamai dengan jaksa, berdamai dengan penyidik yang bertujuan merugikan klien Anda. Jangan. Saya bertekad, makanya kenapa saya ini jujur aja tidak sembarangan menerima klien. Karena saya tidak akan pernah diam ketika menyaksikan klien saya dipeluk kutu atau dipermainkan oleh penegak hukum. Walaupun kecil, saya dibayar, namanya komitmen, Pak. Makanya beberapa minggu yang lalu Anda bisa lihat heboh, saya datang di Polres di Jawa Timur. Itu karena kenapa? Saya sudah terima kuasa. Saya bersumpah saya tidak akan biarkan klien saya diperlakukan secara tidak adil. Dan saya akan terus mengawal perkara ini. Itu rekan-rekan. Makanya saya tidak sembarangan, Pak. Jadi kalau ada teman, berapa bayarnya Bapak? Pak, kita tidak bicara, kita bicara profesional. Kalau Anda minta bantuan pada saya, Anda harus pertama, kalau orang di kampung saya toki-toki dulu lutut Anda, ya. Karena kenapa? Kalau saya membela Anda, saya tidak setengah-setengah. Itu yang penting. Teman-teman, saya ingin mengatakan kepada kita, jadi pertama-tama kita bukan hanya boleh membedah KUHP. KUHP itu kitab undang-undang hukum acara pidana. Tetapi kita harus membedah juga undang-undang lain yang mempengaruhi tentang itu. Satu KUHP, kedua masalah kekuasaan kehakiman. Karena kalau sudah masuk di pengadilan, maka undang-undang yang berlaku adalah selain daripada KUHP, ini Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009. Nah, kemudian itu Anda juga harus mengerti tentang Undang-Undang Kejaksaan. Jaksa itu dalam pasal 10 ayat 2 alinea kedua ada sumpahnya. Nah, polisi juga Anda harus perhatikan, ada namanya Perkap, ya, Perkap Nomor 8 tahun 2009 tentang implementasi penegakan hukum oleh kepolisian. Anda baca, di sana ada batasan larangan, meskipun ada kewenangan. Ingat, saya perlu ingatkan kepada kita semua, kewenangan itu dibatasi. Beda dengan pengacara, pengacara itu nggak punya kewenangan, tapi punya hak membela klien. Hak itu tidak ada batas, unlimited, jadi jangan dibalik-balik. Oh, polisi punya kewenangan menahan, Pak. Polisi punya kewenangan menahan, tapi dia dibatasi oleh undang-undang. Gak bisa. Saya nggak mau terima kalau ada polisi seenaknya mau menahan orang tanpa didasari dengan undang-undang. Kemudian jaksa punya kewenangan, silakan gunakan undang-undangmu. Ya ingat, persidangan perkara kita ini atau penyelesaian perkara kita selalu berujung di pengadilan. Pengadilan itu terbuka untuk umum.
Nggak ada, kecuali misalnya perkara-perkara tentang anak di bawah umur atau tentang asusila biasanya tertutup. Tapi untuk yang lain terbuka untuk umum. Sehingga teman-teman gak usah takut. Ada orang bilang nanti kau dilaporin, siapa laporin? Polisi. Polisi melapor, nanti dia juga yang akan meriksa. Kalau misalnya ada kepala lembaga atau ketua lembaga yang melapor, mulai dari sekarang ya, mulai dari sekarang. Sebelum Anda diminta keterangan, Anda tanyakan dulu. Saya tidak dalam posisi menjawab pertanyaan, tapi saya mau bertanya. Ini laporannya siapa? Laporan orang per orang, ya? Atau laporannya lembaga? Kalau laporan lembaga kita tanya, ya, lembaga itu siapa yang merepresentasikan? Kalau kepolisian melaporkan warga, maka yang merepresentasikan lembaga itu kepolisian adalah Kapolri. Tanya, apakah Kapolri sudah diperiksa? Jangan mau memberikan keterangan kalau Kapolri tidak diperiksa. Untuk delik aduan loh. Delik aduan, bukan delik umum, bukan delik formil. Ya. Kemudian kalau dibilang, oh ini dari keberatan jaksa. Jaksa Agung sudah diperiksa belum? Kalau ini misalnya lembaga pemerintah, sekarang saya mau tanya, Menteri Dalam Negeri sudah di BAP belum? Karena lembaga itu tidak, yang merepresentasikan adalah pucuk pimpinannya. Jadi jangan mau. Ketika Anda mau diperiksa, ingat, Anda bisa ditahan, Anda bisa diproses hukum karena Anda ceroboh mau memberikan keterangan. Bilang aja, Pak, Bapak mau lakukan apa, Pak? Saya nggak mau memberikan keterangan apapun sebelum ini. Ini hak saya. Agak ngotot, ya. Jangan kita mau dibodohi atau dibohongi. Ternyata mereka itu gak pintar-pintar amat. Jadi sekali lagi saya minta kepada seluruh masyarakat Indonesia, ya, Anda jangan terlalu lemah. Ya, mohon jangan terlalu lemah. Karena penegak hukum kita ternyata tidak pintar, bodoh. Dia tidak semuanya pintar dan bodoh. Saya tadi jujur aja, karena saya merasa saya telah dilecehkan, ya sudah isinya saya mengatakan bahwa jaksa bodoh, jaksa membodohi, atau jaksa ilegal, ya, dan jaksa ya tidak punya integritas. Ya, tentu saja jaksa yang meneliti perkara saya, tidak semua jaksa. Cuma karena dia atas nama Kejaksaan Republik Indonesia, maka saya sebut jaksa. Ya, jadi mohonlah kepada Jaksa Agung, ya, kemudian Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Jampidum, tolong dibenarin organisasi Anda. Ternyata anak buah Anda itu menyelewengkan undang-undang untuk kepentingannya dia sendiri. Ini dia ngotot memperkarakan ini padahal tidak ada dasar hukumnya. Saya curiga kalau itu ada uang besar yang bermain di sana. Nah, tolong Jaksa Agung Muda Jamintel, tolong turun tangan, Pak. Ya. Kemudian Jamwas, Jaksa Agung Muda Tindak Pengawasan, tolong turun tangan, Pak. Ini nggak benar. Ingat, perbuatan jaksa ini menodai, mencoreng terhadap kejaksaan secara keseluruhan, karena jaksa itu bertindak untuk atas undang-undang. Karena jaksa, ya, itu bertindak atas nama negara, ya. Jadi mau difahami bahwa Kejaksaan Republik Indonesia itu melakukan tuntutan atas nama apa? Tentu Jaksa Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Ketika jaksa ada satu yang ngawur, maka itu dianggap bahwa inilah jaksa yang mencederai institusi. Nah, jadi saudara sekalian, sebagaimana peraturan Jaksa Agung nomor 006/A/JA 07/2017 itu sebetulnya sudah jelas, ya. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum berbeda dengan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus, ya. Tolong dipahami.
Jadi janganlah dibohongi masyarakat. Ini tindak pidana khusus, ya. Tindak pidana umum ada. Jawaban jaksa kemarin katanya, oh perkara ini masuk diregistrasi sejak dari awal oleh tindak pidana umum. Pak, salah Pak. Registrasinya adalah Pitsus. Bagaimana mungkin Pitsus registrasi pidana khusus ditandatangani oleh Pidum? Itu kan menyesatkan Pak. Jadi tolonglah jaksa-jaksa ini jangan karena terlalu patuh pada pimpinan, mungkin takut kehilangan jabatan sehingga Anda pun melakukan pembohongan publik. Ya, saya akan terus bersuara. Tolong diperhatikan ini, ya, bahwa di dalam pasal 1047, ya, undang-undang peraturan Jaksa Agung tentang organisasi dan tata kerja Kejaksaan Republik Indonesia, ini adanya di halaman 507 atau 508 pada pasal 1047, ya, peraturan Jaksa Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yakni tanggal 20 Juli tahun 2017, agar setiap orang mengetahuinya, ya, memerintahkan pengundangan peraturan Jaksa Agung ini, ya, dengan menempatkan dalam berita negara Republik Indonesia agar semua orang tahu. Loh, di sini tidak ada satu halaman pun yang mengatakan bahwa tindak pidana Pitsus boleh ditangani oleh Pidum. Ini kan pembodohan. Kalau ini memang benar, katanya internal kejaksaan seperti itu, lalu bagaimana dengan di Mahkamah Agung? Saya pernah pada waktu melapor tentang perbankan dari pengadilan pertama, pengadilan negeri itu adalah Pidum. Pada waktu pengadilan negeri Pidum, kemudian kasasi Pidum juga oleh jaksa, oleh kita. Lalu apa? Putusannya Pitsus. Itu kan kacau pengadministrasiannya. Jadi sekali lagi dalam kesempatan ini saya ingin mengimbau kepada teman-teman, rajin-rajin belajar. Jangan percaya pada oh ini karena baju coklat. Jangan. Ya. Ini ada kode etik. Ya, kode etik itu peraturan Jaksa Agung nomor 067 bulan 7 tahun 2007. Itu di dalam, saya nggak usah bacakan semua, saya bacakan saja, ya. Di pasal 3, ya, kewajiban bab 2 pasal 3, dalam melaksanakan tugas profesi jaksa wajib a. mentaati kaidah hukum, peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku. B. menghormati prinsip cepat, sederhana, biaya ringan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Kalau ini kewajibannya jaksa, perkara kami itu sudah berjalan mulai dari bulan Februari. Ini bukan lagi biaya murah, cepat tapi biaya mahal. Ini adalah harusnya menjadi perhatian. Lalu C. mendasarkan pada keyakinan dan alat bukti yang sah untuk mencapai keadilan dan kebenaran. Ini alat buktinya apa? Ya, alat buktinya hanya ciutan kami di Facebook yang dilihat. Dia tidak pernah melihat alat bukti apa yang kami laporkan. Ternyata oleh KY sudah membenarkan. Ya, lalu jaksa juga tidak memperhatikan soal alat bukti terkait pelapor. Selaku korban tidak pernah korban daripada tindak pidana tidak pernah di BAP. Nah, kemudian pelapor hanya pakai surat tugas mewakili korban. Mana boleh, Pak? Jaksa itu adalah pengacara negara, bukan berarti dia melakukan tugas-tugas seperti itu. Ini bukan tata usaha negara. Kalau datun, pengacara istilahnya jaksa datun, ya, tata usaha negara, pengacara perdata tata usaha negara boleh.